Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Razak. Saya dari kelompok 9 yang mana beranggotakan 3 orang, yakni 2 diantaranya Muslianah dan Sarda Yusmanida. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang diberikan kepada kami oleh Pak Selamat Maulana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Judul materi kali ini yakni Filsafat Akhlak dalam Islam. Materi yang akan dibahas yakni yang pertama, urgensi akhlak, akhlak untuk mencapai keutamaan, konsep dan tujuan pendidikan Islam, serta tujuan pendidikan Islam individual dan sosial. Yang pertama, urgensi akhlak. Di dalam materi ini, konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu dengan sama yang lainnya dalam bergaul, bermuamalah dan beramal. Dalam pergaulan tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang disebabkan karena masing-masing individu memiliki latar belakang, suku, budaya, dan bahasa yang berlainan. Pendidikan yang baik akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, dan kebaikan adalah potensi dasar yang harus dikembangkan menuju suatu kebahagiaan. Konsep kebahagiaan ini merupakan persoalan yang mendasar dan sangat utama dalam hidup manusia, sebab tidak ada kebahagiaan jika tidak ada upaya mencapai kebaikan dunia dan di akhir. Fauzan 2003. Dengan demikian, pendidikan akhlak merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa, sebab akhlak yang mulia merupakan fondasi seluruh kebaikan dan kunci untuk mendapatkan kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan. Sebagaimana pepatah Arab menyebutkan, suatu kaum dinilai dengan akhlaknya. Jika akhlak mereka rusak, maka mereka pun akan binasa. As-Salafi 2009. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil sebuah ayat yang berhubungan dengan masalah akhlak ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kewajiban dalam mendidik akhlak anak-anak yang juga ditegaskan dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentangnya. Apa yang telah engkau ajarkan kepada anakmu, sebaliknya anakmu juga akan ditanya tentang baktinya dan ketaatannya kepadamu." Al-Baihaqi 157. Dari dua riwayat di atas menekankan bahwa betapa pentingnya bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang dapat membentuk akhlak anak-anaknya, karena hal tersebut merupakan kewajiban orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak tidak terbentuk secara instan tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal. Husaini 2012. Tentunya hal tersebut akan terwujud apabila memiliki landasan ideologis yang kuat dalam pendidikan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarda Yusmanida. Di sini saya akan membacakan materi mengenai konsep dan dasar tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebagai penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam juga merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Misi pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses, individu dibentuk supaya dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga individu tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep pendidikan Islam. Paradigma tentang konsep pendidikan Islam memang sudah berkembang luas sejak dulu. Dalam pendidikan Islam pastinya kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu targhib, tarbiyah, ta'lim. Namun dari ketiga konsep dasar tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Berangkat dari tujuan dan paparan data di atas, perlu kita rumuskan
kita perlu memahami ketiga konsep dasar pendidikan Islam agar kita bisa menentukan arah atau alur proses pendidikan untuk menghantarkan manusia kepada hakikat manusia yang mengembangkan amanah dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga konsep dasar mempunyai peran masing-masing dalam proses pendidikan Islam. Yang pertama, ta'dib. Ta'dib adalah berasal dari kata benda dan mempunyai kata kerja adaba yang berarti mendidik. Tentu kata ini belum tertuju dan memerlukan tujuan atau objek yang dalam pendidikan objek tersebut ialah manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata adab diartikan sebagai sopan santun, budi pekerti, dan tata krama. Kemudian tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba yang dalam Al-Quran diartikan sebagai mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan, dan menyempurnakan. Artinya, cakupan tarbiyah ini sangat luas. Tidak hanya manusia yang menjadi objek, tapi bisa jadi alam semesta juga menjadi objek dari tarbiyah. Selanjutnya, ta'lim. Ta'lim berasal dari kata alama, artinya proses mengajar dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia. Selanjutnya direkam oleh akal atau nalar. Proses Allah menjadikan Adam menggunakan alama, Quran surah 2:31. Dengan demikian, ta'lim memiliki cakupan yang lebih spesifik yang hanya menitiki tekanan terhadap proses penalaran saja. Dengan demikian, setelah kita memahami ketiga konsep dasar tersebut, kita dapat merumuskan sistematik proses pendidikan. Yang kedua, dasar tujuan pendidikan Islam. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut pendapat lainnya bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berjasmani kuat atau sehat dan terampil, berotak cerdas dan berilmu, berhati tunduk kepada Allah serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi, dan pendirian yang teguh. Seperti yang telah dikemukakan dua pendapat di atas, dapat diperjelas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian muslim sejati. Dengan pengabdian itu, manusia akan mendapat keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Sebagai firman Allah, artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. D. Tujuan pendidikan Islam individu dan sosial. Tujuan individual yaitu suatu tujuan yang menyangkut mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tentang tujuan-tujuan individual yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam, maka pada keseluruhannya berkisar pada pembinaan pribadi muslim yang berpadu pada perkembangan spiritual, jasmani, emosi, intelektual, dan pembinaan warga negara yang baik, yang percaya pada Tuhan dan agamanya, berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama, berakhlak mulia yang timbul dari agamanya. Esensi karakteristik pendidikan Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsep pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia. Sebagai tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi pribadi-pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya dan mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam sosial. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan Al-Nas. Istilah ini digunakan untuk memanggil manusia dari aspek sosiologis. Artinya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan atau kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat.
Dalam masyarakat modern yang tersusun dari berbagai varian ras, etnis, budaya, dan agama, setiap varian-varian itu terdiri dari subvarian lagi dengan tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Dalam Islam, relatif varian ini adalah sunnatullah, mulai dari yang terkecil hingga yang paling kompleks, yaitu mulai dari lingkungan rumah tangga hingga lingkungan yang paling luas, yaitu negara. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan akan memposisikan peserta didik sadar diri di masyarakat. Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak asasi yang dimiliki diharapkan nantinya peserta didik mampu turut serta dalam menciptakan suasana masyarakat yang aman dan damai serta ketertibannya dalam menciptakan keharmonisan masyarakat, bangsa, dan sesama umat manusia secara global. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku sehingga peserta didik memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta toleran agar keharmonisan hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan harmonis.